Halo Lur, gimana kabar kalian? Pastinya sehat dong. Oke, kita lanjut. Kali ini kita kembali mereview film terjustis di awal tahun 2026. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe di sini ya Lur. Sip. Oke, film yang akan kita bahas kali ini berjudul Misdirection. Film berkategori kriminal yang mengisahkan sepasang kekasih yang putus asa karena terlilit hutang besar kepada mafia. Mereka nekat melakukan serangkaian perampokan mewah kepada pengacara kaya raya dan kondang di kota itu. Namun, situasi berbalik mematikan saat mereka terjebak dalam permainan psikologis sang pengacara, yang membuat mereka dari pemburu menjadi buruan. Penasaran kan, Lur? Ditonton sampai selesai ya, Lur. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih bernama Sarah dan Jason. Mereka merupakan sepasang kekasih dan juga rekan kerja dalam dunia kriminal. Kali ini, mereka sedang mengintai rumah seorang pengacara kondang dan kaya raya yang bernama David Bloom. Jason yang sangat ahli dalam bidang komputer berhasil meretas CCTV di dalam rumah David. Melalui laptopnya, ia berhasil mengetahui kata sandi keamanan rumah sekaligus kode berangkas milik pengacara tersebut. Lalu, David keluar rumah untuk melakukan kegiatan amal, yakni menyumbangkan ribuan dolar ke sebuah panti asuhan, agar terlihat bahwa ia adalah sosok yang sangat dermawan dan menjadi pembicaraan, agar lebih banyak orang untuk ikut menyumbangkan hartanya ke panti asuhan milik temannya yang bernama Megan. I believe that addiction was a choice. An additional $250,000. Generous donation. As we all know, Mengetahui David sudah pergi, Sarah dan Jason pun bergegas menuju rumah target mereka. Sebelum berangkat, Sarah meninggalkan boneka kesayangannya yang bernama Boom di markas mereka. Jason sebenarnya ditugaskan untuk membakar boneka tersebut, namun ia tidak melakukannya. Ia hanya membakar bukti kejahatan dari hasil pengintaian mereka terhadap David Bloom. Di sisi lain, David ternyata sedang mengintai seorang wanita bernama Julie, istri orang lain yang sepertinya juga menaruh hati kepadanya. Sementara itu, Sarah dan Jason telah tiba di rumah mewah milik David. Jason segera meretas sistem kamera CCTV dan menonaktifkannya untuk melancarkan aksi mereka. Dengan keahliannya, mereka berhasil membobol sistem pengamanan pintu dan masuk ke dalam rumah dengan sangat mudah. Begitu berhasil masuk, Sarah bergegas menuju lantai atas, sedangkan Jason tetap berada di lantai bawah. Jason dengan cepat membuka berangkas karena sudah mengetahui kata sandinya. Namun, di saat Sarah sedang memeriksa dan menemukan sesuatu yang mencurigakan di lantai atas, tiba-tiba David pulang ke rumah. Keduanya pun panik dan berusaha mencari tempat untuk bersembunyi. Let's have some fun. Sadar bahwa rumahnya telah disusupi, David langsung berlari ke kamar untuk mengambil senjata api miliknya. Jason yang bersembunyi di kamar tersebut hampir saja ketahuan. Beruntung, Sarah segera bertindak mengalihkan perhatian David dengan menggunakan senjata api yang dibawanya. Setelah itu, Jason kemudian mencoba keluar melalui jendela dan mencoba membantu Sarah yang juga hampir ketahuan. Jason mencoba untuk menghabisi David dari belakang menggunakan senjata seadanya. Akan tetapi, Jason malah tertembak di bagian lengannya sampai terjatuh. David kemudian mencoba untuk menghabisi Jason. Kemudian, Sarah memukul David dari belakang hingga pingsan. Lalu, ia bergegas menolong Jason yang terkena tembakan di lengannya. Jason, you okay? Fucking shot me. Why is he even here? You said you confirmed the schedule. Setelah ketegangan mereda, Jason mengajak Sarah untuk meninggalkan rumah tersebut. Namun, Sarah menolak.
karena di sana sudah terdapat ceceran darah milik Jason yang membuat polisi bisa melacak keberadaan mereka. Selanjutnya, Sarah dan Jason menyeret David masuk ke dalam kamarnya. Di sana, mereka mengikat David di tempat tidur agar tidak bisa melakukan perlawanan. Setelah itu, Sarah dan Jason terlibat perdebatan sengit. Mereka dilema antara segera pergi dari sana atau tetap tinggal dengan resiko tertangkap oleh polisi dan masuk penjara. Jason menyarankan agar mereka segera meninggalkan rumah tersebut untuk kabur ke Meksiko dan memulai hidup baru. Namun, Sarah menolak. Ia ingin menghabisi David agar tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Jason awalnya menentang keras rencana tersebut. Sementara itu, David tersadar dan mencoba meraih tombol alarm untuk menghubungi pihak keamanan. Mengetahui hal itu, Jason dengan sigap berpura-pura menjadi David saat pihak keamanan menghubunginya. Ketika diminta menyebutkan kata sandi keamanan, Jason sempat salah menjawab. Namun, ia berhasil menyebutkan kata sandi yang benar dengan cara meretas komputer David. Setelah situasi terkendali, mereka berdua menggeledah kamar David dan menemukan beberapa foto pelecehan anak di bawah umur yang dilakukan oleh David. Penemuan itu memicu kemarahan besar dalam diri Jason, hingga akhirnya ia berubah pikiran dan setuju untuk menghabisi David. David berusaha membujuk mereka berdua untuk membebaskannya dengan imbalan sejumlah uang. Namun, Jason yang sudah terlanjur geram dan berniat langsung menghabisi David saat itu juga. Sarah segera menahan Jason dan mengatakan bahwa tindakan itu terlalu terburu-buru. Ia menyarankan agar Jason terlebih dahulu membersihkan sisa darah di lantai agar tidak meninggalkan bukti. Di sini, David baru tersadar. Ternyata Sarah tidak cuma mau mencuri, tetapi ada niat balas dendam atas kematian kakaknya yang ia pikir Davidlah pembunuhnya. Dengan cepat, Jason segera membersihkan ceceran darah yang ada di lantai menggunakan cairan pemutih untuk menghilangkan jejaknya. Setelah selesai, Sarah menemukan tumpukan obat-obatan terlarang di kamar David. Melihat hal itu, muncul ide gila untuk menghabisi David dengan cara menyuntikkan obat itu hingga David mati secara overdosis. Dengan begitu, kematian David nantinya akan terlihat seperti murni karena penyalahgunaan obat-obatan. Sebelum rencana itu dimulai, Sarah membantu Jason untuk mengeluarkan serpihan peluru yang bersarang di lengannya terlebih dahulu. Jason harus menahan rasa sakit yang luar biasa saat peluru itu dikeluarkan. Setelah selesai, Jason membersihkan darahnya di wastafel. Setelah itu, Sarah mengambil tas yang sebelumnya diletakkan di luar jendela. Di saat yang sama, David berulang kali mencoba mempengaruhi Jason dengan mengatakan bahwa Sarahlah yang sebenarnya menaruh foto-foto pelecehan itu di laci kamarnya. David berusaha meyakinkan Jason bahwa Sarah adalah sosok yang sangat jahat. Mendengar hal tersebut, Jason sempat merasa ragu untuk menghabisi David. Menyadari situasi mulai tidak terkendali, Sarah menyuruh Jason untuk segera meninggalkan rumah mewah itu dan membiarkan dirinya membereskan sisanya. Namun, Jason menolak keras. Ia lebih memilih mati daripada harus meninggalkan Sarah sendirian di sana. Tiba-tiba, selingkuhan David yang bernama Julie datang. Sebenarnya, ia sudah bersuami. Begitu masuk ke dalam rumah, Julie langsung berpapasan dengan Sarah. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Julie mencoba melarikan diri. Namun, Sarah dengan sigap menabrak Julie hingga tewas, karena kepalanya terbentur dengan keras. Kemudian, dengan cepat, Sarah menyeret mayat Julie dan memasukkannya ke dalam lemari pakaian untuk menghilangkan jejak. Sementara itu, Jason yang sedang berjaga terus-menerus dipengaruhi oleh David yang tetap berusaha meyakinkan bahwa kekasihnya adalah orang yang sangat berbahaya. Di sisi lain, Sarah yang baru pertama kali membunuh seseorang, ia merasa sangat terpukul dan bersalah. Niat awalnya bukan untuk menghabisi nyawa Julie, melainkan hanya ingin membuatnya pingsan. Namun, kenyataan pahit harus dihadapi. Ia telah menjadi seorang pembunuh. Sarah pun segera membersihkan sisa darah Julie. Saat bertemu kembali dengan Jason, ia memilih berbohong. Sarah meyakinkan Jason bahwa tidak terjadi apa-apa dan orang itu sudah pergi meninggalkan rumah tersebut. Namun, ketenangan mereka tidak bertahan lama. Tiba-tiba, seseorang kembali mendatangi rumah tersebut. Ternyata, itu adalah Jack, suami Julie. Jason pun menjadi panik. Beruntung, ia hanya melihat rumah David dan langsung pergi. Saat Jason kembali ke atas, ia mulai curiga terhadap Sarah.
Tampaknya Jason sudah mulai terpengaruh oleh perkataan David sebelumnya. Keduanya terlibat pertengkaran hebat, hingga secara tidak sengaja boneka kesayangan Sarah terjatuh. Begitu melihat boneka itu, David langsung bersikap seolah-olah ia mengenal Sarah. Menyadari hal itu, Jason langsung percaya semua perkataan David. Ia merasa telah dibohongi oleh Sarah, karena ternyata Sarah sudah mengenal David sejak lama. Tujuan sebenarnya Sarah masuk ke rumah itu terungkap, bukan sekedar untuk mencuri, melainkan untuk menghabisi David dan membalaskan dendam atas kematian kakaknya. Selanjutnya, Sarah berusaha meyakinkan Jason bahwa David telah membunuh kakaknya. Namun, Jason terlanjur sakit hati. Jason pun tak menghiraukan kata-kata Sarah. Jason segera melepaskan ikatan David, tapi Sarah justru mengarahkan pistol ke arah Jason untuk menghentikannya. Tindakan itu semakin meyakinkan Jason bahwa ucapan David benar. Tak punya pilihan lain, Sarah pun terpaksa memborgol kekasihnya sendiri. David terus berusaha meyakinkan Jason bahwa Sarah adalah sosok yang sangat jahat. Ia sama sekali tidak pernah membunuh kakak Sarah. David berdalih bahwa saat itu ia secara tidak sengaja memberikan obat-obatan terlarang kepada Lucky, yaitu kakak Sarah, hingga mengakibatkan Lucky overdosis. Ia bahkan menuduh Lucky sebagai seorang pecandu barang terlarang. Sarah pun mengambil obat yang dibuang oleh Jason tadi dan bersiap-siap menyuntikannya ke David agar ia meninggal karena overdosis. Mendengar pengakuan tersebut, Jason yang sudah terlanjur kecewa akhirnya memutuskan untuk bersekongkol dengan David demi menghentikan Sarah. Selanjutnya, Jason memberitahu David bahwa di saku celananya terdapat pisau yang bisa digunakan untuk melepaskan ikatannya. Sarah langsung bersiap untuk menyuntikannya ke tubuh David. Namun, tepat saat ia mendekati David, ternyata ia sudah berhasil melepaskan ikatannya. Secara tiba-tiba, ia langsung membuat Sarah terjatuh dengan kakinya. Dalam pergulatan itu, David justru berhasil menyuntikkan obat terlarang itu ke tubuh Sarah. Jason segera meminta David untuk melepaskan borgolnya sesuai kesepakatan mereka. Akan tetapi, Jason baru menyadari bahwa semua janji manis David hanyalah kebohongan belaka. Kemudian, David mencari Sarah yang sudah mulai tidak sadarkan diri akibat pengaruh obat tersebut. Ia berniat untuk menghabisi Sarah sesegera mungkin. Namun, langkahnya terhenti saat Jack, suami Julie, tiba-tiba datang ke rumah itu untuk mencari istrinya. Beberapa kali, David menegaskan bahwa Julie tidak ada di sana. Karena David melihat Jack yang hendak menyerangnya, David pun langsung menembak mati Jack tanpa pikir panjang. Sementara itu, di sisi lain, Jason terus berjuang melepaskan borgolnya dan sedikit demi sedikit ia mulai berhasil melonggarkan borgol dari tempat tidur tersebut. Akibat pengaruh obat-obatan yang sangat kuat, Sarah tidak berdaya untuk melarikan diri dari rumah itu. David segera memburunya untuk mengakhiri nyawanya. Jason berhasil melepaskan diri tepat waktu dan mencoba melindungi Sarah. Duel maut pun tak terhindarkan antara David dan Jason. Namun, karena kondisi tangan Jason yang masih terborgol, ia kesulitan untuk melawan David. David pun dengan mudah mengalahkannya, lalu menenggelamkan kepala Jason ke dalam kolam untuk membunuhnya. Dengan setengah sadar, Sarah menusuk David dengan pisau dari belakang untuk menolong Jason. David pun langsung meninggal di tempat. Akhirnya mereka selamat dan memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat terpencil. Di sana mereka membakar mobil beserta boneka Sarah sebagai simbol bahwa mereka telah meninggalkan masa lalu yang kelam. Dengan api yang berkobar menghapus semua jejak kejahatannya. Lalu mereka membagi uang hasil curian dan pergi secara sendiri-sendiri karena Jason sudah tidak percaya kepada Sarah sejak kejadian tadi. Film pun selesai. Seru kan ceritanya? Seru kan pembawaannya? Terima kasih ya Lur yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua diberikan kelancaran dan rezeki yang melimpah. Terus dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Kalian komen dong mau dibuatin review film apa lagi ya Lur. Bye-bye.